Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Soleh dari Prodi Teknik Informatika semester 5 dengan NIM 23101024. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang tugas UTS yang dimana menggunakan kode Igniter 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengunduh zip yang sudah disediakan. Setelah itu diekstrak, kita masukkan ke dalam VS Code kita, yang dimana letaknya jangan lupa kalau di Laragon di www, kalau semisal di exam, masuknya ke htdocs. Nah, masukin folder yang sudah diekstrak tadi ke dalam folder yang saya sebutkan tadi. Kalau memakai exam, kita ke htdocs, kalau memakai Laragon, kita ke www. Nah, setelah itu kita buka kode CI4-nya di dalam VS Code. Setelah itu, kita masukin template ataupun folder template yang sudah disediakan oleh YouTube ataupun yang disarankan untuk pengembangan dari program ataupun kode CI4 kita. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan template-nya, kita membuat database. Database ini nantinya akan berfungsi untuk data dari admin dan juga beberapa aktivitas nanti di dalamnya. Langkah pertama yaitu kita membuat database. Nah, database itu kita masuk ke bagian yaitu namanya, nah, kita membuat database. Database kita saya membuat database dengan nama tugas CI4, di mana saya di dalam database ini membuat kelas itu dengan nama admin. Nah, ini kelasnya admin, dan ini beberapa tabel di dalamnya. Oke, setelah membuat beberapa tabel di dalamnya, database sudah. Setelah itu kita membuat yaitu folder admin di dalam controller. Nah, kita ini kita masuk ke controller, masuk lagi ke folder admin, kita bikin admin di sini. Nah, setelah itu kita masukin admin di sini. Nah, setelah masukin admin di sini, kita membuat eh, folder yang dimana folder tersebut itu akan menampilkan beberapa tampilan dari admin yang telah kita buat tadi. Nah, untuk menampilkan dari admin, kita membuat vlogin, tampilan dari admin. Nah, untuk vlogin ini kita mengambil dari data ataupun template, kita mengambilnya kode dari template yang sudah kita sediakan, yaitu starbot, sbadmin, terus kita masuk di bagian login. Nah, ini cukup copy paste, satu tempel di vlogin yang tadi setelah kita buat. Tadi tempel di bagian vlogin tadi, bagian ini. Nah, selanjutnya kita menghubungkan dengan router agar bisa dilihat dan kedua ini bisa saling terhubung. Nah, untuk routernya kita balik lagi ke atas, kita masuk bagian config, kita masuk bagian router, kita cari untuk namanya yaitu admin sama login. Nah, pertama itu ini, dan login. Setelah itu, setelah kita membuat login, maka kita akan membuat
yaitu model. Kita masuk ke bagian model, admin model. Nah, kita mengambil data dari admin tadi, email, itu. Setelah membuat file admin model, kita membuat yaitu namanya lupa password. Nah, lupa password ini yang nantinya akan kita perbuat untuk melakukan aktivitas jikalau admin lupa password maka akan diarahkan ke email. Nah, sebelum ke email, kita juga ada namanya reset password. Jadi nggak hanya lupa password, namun juga kita bisa mereset password kita. Harus memasukkan password yang baru, kita cukup memasukkan password yang benar-benar mau kita masukkan di dalam tampilan admin nanti. Nah, untuk menghubungkan kedua ini, kita balik ke bagian router. Untuk tampilannya tadi kan masih login yang saya jelaskan. Nah, di sini saya akan tambahkan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu ada namanya admin sukses. Nah, admin sukses juga ada namanya admin logout. Oke, seperti itu. Oke, admin model sudah. Oke. Nah, setelah itu, setelah menjelaskan dari admin model tadi, setelah menjelaskan dari admin folder tadi, sorry, untuk tadi kan sudah menjelaskan tuh. Nah, setelah itu, kita akan menjelaskan di bagian setelah dari lupa password, reset, selanjutnya kita akan bikin yaitu namanya artikel. Nah, artikel ini yang dimana untuk pengambilan data dari admin akan mengarahkan ke artikel. Nah, untuk agar ini bisa berjalan sesuai dengan ataupun mengarahkan dengan file artikel, maka kita berhubungan lagi kepada router. Nah, di sini kita masukkan yaitu artikel index. Ini masukin ini getnya. Nah, setelah ini kita bikin nih namanya v artikel yang tadi kita mau siapin. Nah, untuk file ini terletak pada bagian bootstrap yang mana tadi juga sbadmin ini, terus bagian indeks. Nah, bagian indeks ini untuk dashboardnya seperti ini. Nanti tinggal copy, setelah itu paste ke bagian artikel. Nah, kebetulan penyelesaiannya sampai di sini. Setelah itu mari kita lanjut ke program ke website yang sudah pakai ataupun yang akan kita lakukan. Oke, kita masuk ke websitenya seperti ini. Coba kita lakukan jika kosongan. Jadi di sini harus diisi keduanya. Kita nggak usah isi. Nanti akan salah satu harus diisi.
Jika ini sudah diisi namun salah, password akan salah. Dan jikalau di sini akan menampil admin tuh ini tiba-tiba passwordnya dibuat benar, nah terus kita login, akun tidak ditemukan karena username-nya beda. Jadi kita masukin username-nya admin, terus kita mau lepas sandi nih. Aduh, sandinya apa tadi ya? Semisal gue bingung sandinya apa. Nah, yang terakhir, dimana tadi kita juga sudah membuat file namanya reset dan lupa password. Di sini kita tinggal klik lupa password. Lalu kita masukin nih username-nya. Klik ini, terus kita view. Punya saya kebetulan langsung masuk di email Microsoft. Jadi kalau di email pribadi itu nggak muncul, nanti akan saya lihatkan. Kita klik di sini. Nah, untuk password barunya apa ya? Kira-kira biar mudah diingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita masukin passwordnya itu 6 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah password sudah sama, mari kita reset password. Password di sini diubah, silahkan. Oke. Kita masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa remember me. 1, kita klik login. Nah, setelah kita sudah sampai dashboard, di sini ada beberapa di mana file dari artikel. Kan di sini ada kan ke artikel ya kalau sudah login. Nah, dari artikel ini kita merubah beberapa file ataupun isiannya yang dimana tadi dijelaskan. Untuk isiannya kita tadi, nah coba ini kita silang aja ini, silang. Ini kita bikin aja. Nah, untuk artikel kita pilih artikel dulu nih. Oh salah, kita harusnya milihnya bagian V artikel. Nah, jadi di sini tuh merubah beberapa. Yang pertama itu menonaktifkan atau membuat komentar kepada kelas input group, yang mana isinya adalah source, terus untuk pilihan dari drop down item sama drop down defender, yang dimana di dalam template-nya kan masih ada tadi tuh sebelum bawahnya logout banyak pilihan, ada 2 pilihan lagi. Nah, kita hanya menggunakan logout, jadi kita di sini kasih komentar aja. Nah, itu kita arahkan admin ke logout, arahnya ke logout. Nah, juga untuk yang bawah ini bagian bagian apa namanya, dashboard bawah, bagian tabel bawah namanya dashboard atau tabel. Kalau mau bilang footer juga ya kalau bukan mau bilang footer itu juga bukan footer, tapi kayak footer. Ya intinya gitu. Intinya tuh di posisi bawah. Nah, di posisi bagian sini saya rubah namanya sesuai dengan nama saya. Kita tinggal masukin di sini akun nama lengkap yang dimana langsung terhubung pada nama yang kita masukkan di awal. Nah, itu nanti nama, nanti kita database-nya pakai bas atau apa segala macam. Selanjutnya untuk
bagian dashboard-nya. Nah, di sini ada kode yang saya hapuskan di mana untuk lokasinya. Nah, ini. Tadi sebenarnya ada kode yaitu MD eh, apa gitu 05 atau apa gitu yang dimana dia tuh mengarahkan untuk si user, sorry. Nah, sebagian ini dia tadi berpindah ke sini. Tadi aku dia pindah ke ting ke sini. Tempatnya seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya kebetulan saya sampai sini hanya menggunakan nama dan beberapa ya bisa dikatakan template-nya masih seperti ini, masih kosongan dan ini juga masih belum berfungsi. Sekian presentasi saya. Jika logout, ini pun juga belum bisa logout. Nah, logoutnya hanya langsung begini aja. Kalau kita masuk ke artikel, nah dia masih bisa masuk karena tombol logoutnya masih belum bisa digunakan. Jadi mungkin tugas saya hanya sampai di sini. Jika ada salah katanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.